Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah raya pada hari ini. Hari Minggu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk setiap dari kita untuk melatih ibadah kita. Melatih kehidupan kita supaya kita belajar untuk duduk diam, merenungkan firman Tuhan seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Supaya firman itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Bukan hanya untuk kita mengerti, tetapi untuk mengubahkan pola pikir kita, untuk membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih Engkau telah menyediakan roh-Mu di dalam setiap daripada kami yang percaya, untuk kami boleh belajar mengerti firman-Mu, belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan urapi setiap daripada kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau katakan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah semua firman itu mengubahkan setiap kehidupan yang mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam seri covenant atau perjanjian ya. Kita masuk yang lalu kita bicara mengenai Palestinian Covenant atau perjanjian Palestina. Hari ini kita akan bicara mengenai perjanjian Daud atau Davidic Covenant. Saudara, ternyata Alkitab itu mempunyai benang merah. Benang merah itu dikatakan sebagai blueprint atau struktur yang penting dalam kerangka dari mulai kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, yang mana itu dari kita mulai waktu kita bicara mengenai covenant ya, ada covenant Edenic ya, perjanjian di Taman Eden, ada sampai ke terakhir perjanjian di Palestina ya. Sebelumnya Musa, perjanjian Musa, sebelumnya lagi ada Abraham, sebelumnya lagi ada Adamic ya, lalu ada Edenic, dan sebelumnya lagi itu yang dinamakan Everlasting Covenant atau covenant perjanjian yang diadakan di antara Allah Tritunggal, perjanjian di kekekalan ya. Dan setelah Davidic Covenant atau perjanjian Daud, itu kita nanti akan terakhir bicara mengenai pengenapan dari semua itu, yaitu perjanjian baru, New Covenant. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengerti blueprint daripada Alkitab. Mari kita siapkan hati sejenak beberapa menit ke depan supaya kita betul-betul bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Dan semua itu ada, saudaraku. Benang merahnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi kita akan membahas secara sedikit detail mengenai apa yang Tuhan mau. Pertama, di Edenic Covenant atau di perjanjian di Taman Eden, itu ternyata di Kejadian 2:15 Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh manusia ya. Manusia pertama waktu itu Adam ya. Dan Adam belum jatuh ke dalam dosa, dan dikatakan Adam itu ditempatkan di wilayah kehidupannya. Wilayah kehidupan Adam waktu itu di Taman Eden untuk mengusahakan bahasa Ibrani-nya pakai kata-kata obat. Obat itu adalah menyembah, menjadi penyembah, dan syomar ya, mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu syomar, to secure, to protect, menjadi security, atau bahasa Ibraninya itu adalah sebagai sesuatu yang berkuasa untuk menjaga. Jadi menjadi raja. Jadi yang pertama adalah imam, karena menjadi penyembah itu harus menjadi seorang imam. Dan yang kedua adalah raja. Dan blueprint ini, benang merah ini, mulai dari kitab Kejadian, mulai dari perjanjian Eden sampai pada Wahyu, pengenapan daripada perjanjian baru. Itu semua diulang. Nah, kalau sebelum perjanjian David atau Daud atau Davidic Covenant itu kita sampai di Abraham, Musa, dan Palestina, itu bicara mengenai bagaimana Abraham itu, sebelum Abraham ya, bagaimana Abraham itu ditunjuk menjadi bangsa, menjadi orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum ya. Kenapa dikatakan menjadi berkat bagi semua kaum? Karena Abraham ditunjuk oleh Tuhan sebagai bangsa nanti keturunannya ya, yang mana hari ini kita semua adalah keturunan Abraham. Itu kita menjadi berkat bagi semua bangsa seluruh dunia. Berarti apa? Kita yang menjadi imam, penghubung, memberitakan
kabar baik ya, memberitakan Injil kepada semua bangsa supaya apa? Mereka semua diberkati oleh Tuhan, menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Itu ditunjuk melalui Abraham dan keturunannya. Itu bicara mengenai program penebusan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Ketika umat manusia itu jatuh ke dalam dosa pada Adam, perjanjian Adam atau Adamic Covenant, itu sudah dikatakan nanti ada yang menebus. Nah, itu namanya program penebusan. Nah, untuk bisa ditebus itu harus melalui orang yang ditunjuk. Orang yang dimana dikatakan imam. Imam itu penghubung yang menghubungkan bangsa-bangsa sama Tuhan, itu imam. Dikatakan Abraham dan keturunannya. Keturunannya secara iman adalah saudara dan saya. Keturunan secara perjanjian adalah saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan secara detail hari ini kita masuk dalam perjanjian Adam atau Adamic Covenant. Itu ditunjukkan mengenai bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Daud, ya, Davidic Covenant ya, Daud, bahwa dari keturunan Daud akan menduduki tahta untuk selama-lamanya, menjadi raja. Dan itu nanti akhirnya digenapi dengan apa? Kelahiran Yesus Kristus sebagai keturunan daripada Daud ya. Dan Yesus menjadi raja atas semua daripada kita. Bahkan sampai nanti pada waktu terjadi rapture dan Tuhan datang untuk menjemput saudara dan saya. Setelah itu Tuhan menjejakkan kakinya kembali di bumi, di Bukit Zaitun, dan memerintah di bumi bersama-sama dengan orang-orang kudusnya selama 1000 tahun di kerajaan damai. Itu sebagai raja. Dan saudara dan saya, karena dia adalah yang sulung, saudara dan saya adalah raja-raja kecil yang memerintah bersama-sama dengan Yesus untuk kerajaan 1000 tahun damai, bahkan untuk selama-lamanya. Dan ini ditegaskan di perjanjian Daud. Nah, kenapa ditegaskan perjanjian Daud? Kalau sebelum perjanjian Daud, kita melihat bahwa hanya imam yang boleh masuk ke dalam bait Allah, ya, khususnya untuk bisa makan roti yang disediakan di ruang kudus, itu hanya imam. Roti itu akan diambil, diganti dengan yang baru, dan roti yang diambil itu akan dimakan oleh imam sebagai makanan daripada imam-imam. Tetapi kita lihat ketika Daud lari dikejar oleh Saul, saudaraku, dia mau dibunuh oleh Raja Saul. Karena dia kelaparan, dia masuk ke dalam bait Allah dan dia mengambil rotinya dan dia memakan. Nah, kalau kita bicara orang yang bukan imam masuk ke dalam ruang kudus dan mengambil roti dan makan, pastilah akan mati, saudara. Tetapi yang terjadi adalah Daud tidak apa-apa. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Tuhan menggenapi. Mulai dari Daud dilihat, dipertunjukkan bahwa kita semua itu adalah imam dan raja. Nah, raja ini mulai ditekankan, diperjanjikan kepada Daud. Dikatakan bahwa kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 30. Dikatakan tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya, pada Adam ini ya, dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi Tuhan Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa keturunannya Daud nanti akan didudukkan di atas tahtanya. Jadi menjadi raja, saudara. Saudara dan saya, imam dan raja. Imam adalah program penebusan dan raja adalah program kerajaan. Kenapa dikatakan program kerajaan? Karena Allah ingin menghadirkan kembali kerajaan sorga di bumi seperti di sorga. Dikatakan bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kuasa atas bumi dan bumi dikuasai oleh si jahat. Ya, saudara masih ingat waktu Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari, yang percobaan terakhir Yesus ditaruh di atas wuwungan bait Allah ya, berarti di atas ketinggian atapnya bait Allah, dan si jahat iblis itu berkata kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, maka semua yang kau lihat dari wuwungan bait Allah, melihat seluruh dunia, itu akan kuberikan kepadamu. Berarti apa? Berarti sebelum kematian Yesus, jelas sekali salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, semua bumi ini di bawah kuasa si jahat. Nah, tetapi setelah kematian Yesus, semua nama, segala kuasa ditaruh di bawah kaki Yesus. Itu adalah kata-kata Allah yang menunjukkan bahwa program kerajaan itu menghendaki
kuasa daripada kerajaan surga kembali di bumi seperti di sorga. Bahwa Tuhan membawa kuasanya melalui kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai imam dan raja. Dan penting sekali saudaraku, yang pertama tadi ditunjukkan bahwa Daud meskipun jabatannya bukan sebagai imam, secara dunia pada waktu itu dia adalah raja, tapi dia bisa masuk ke ruang kudus, bahkan dia makan roti yang hanya diperuntukkan untuk imam. Itu menunjukkan bahwa dia juga menyandang jabatan sebagai imam. Dan kalau kita lihat bagaimana di Mazmur 100 ya, bagaimana si Daud ini menyembah-nyembah Tuhan. Kita semua tahu bahwa Daud sangat intim ya kehidupannya dengan Tuhan, dan dia itu bahkan dikatakan memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Dan cara dia memuji-muji luar biasa. Kalau pada waktu tabut perjanjian itu dibawa kembali oleh Daud masuk ke tanah ke Yerusalem, itu dikatakan bahwa dia selalu menari-nari. Dia berjalan di hadapan tabut, setiap berapa langkah dipersembahkan korban dan selalu menyanyi-nyanyi. Bahkan sampai istrinya sendiri menghina dia. Lu raja, kenapa lu sampai menari-nari seperti itu? Memalu-malukan di hadapan rakyatnya. Tetapi Daud mengatakan bahwa dia mungkin raja secara manusia, tapi dia juga harus menyembah Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengikuti cara yang Daud sudah tunjukkan kepada saudara saya. Contoh yang Daud tunjukkan kepada saudara saya sebagai orang yang intim dengan Tuhan, di mana perjanjian Daud itu akan membuat saudara dan saya menjadi imam dan raja, dan kita akan menjadi apa yang telah Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Ya, di Mazmur 104 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi pada waktu kita masuk ke dalam bait Allah, kita masuk dengan nyanyian syukur ya, dengan puji-pujian dan memuji nama Tuhan. Kita ada di pelataran bait Allah. Tapi setelah itu kita harus masuk ke dalam, setelah kita mempersembahkan korban, kita masuk ke dalam ruang kudus. Dan setelah masuk ruang kudus ada lagi ruang Maha Kudus. Nah, kita tahu di perjanjian dengan Daud ini dikatakan ada pondok Daud ya. Pondok Daud itu dikatakan kalau tabernakelnya Musa atau kemah Musa itu ada 3 ruangan. Ada 1 pelataran, 1 lagi masuk ruang kudus, 1 lagi ada tirai yang memisahkan dan masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi di pondok Daud itu yang terjadi adalah cuman 2, 1 pelataran, dan ketika kita masuk ruang kudus tidak ada lagi tirai yang menghalangi kita untuk menghadap Allah. Jadi langsung ketika kita masuk ke dalam ruang kudus kita akan ketemu dengan Allah. Dan ini yang luar biasa. Jadi pondok Daud itu dikatakan bahwa tabernakel Daud atau pondok Daud itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan, maka dia akan membuat kerajaannya kembali. Jabatan imamat rajani itu akan dipulihkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan nanti itu akan digenapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membuat tabir itu terbelah menjadi 2, dan kebangkitannya pada hari ketiga yang membuat kita semua nantinya akan bisa dimeteraikan Roh Kudus ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu semua saudaraku digenapi pada perjanjian Daud. Jadi perjanjian Tuhan terhadap manusia, imam dan raja. Imam adalah program penebusan di mana Tuhan akan menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang percaya dengan iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan ditebus, diselamatkan, diberi hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Setelah itu dia akan menjabat menjadi raja. Karena apa? Tuhan ingin memulihkan kerajaannya di bumi. Jabatan kita sebagai raja juga akan dipulihkan. Karena Tuhan ingin memakai kita untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di sorga. Dan itu ditunjukkan ketika Yesus Kristus dan digenapi ketika Yesus Kristus sebagai yang sulung daripada saudara dan saya telah meninggalkan kuasa itu kepada saudara dan saya untuk kita menjadi perantara, untuk kita menjadi imam dan raja. Jadi perjanjian Daud atau Davidic Covenant ini bicara mengenai kingship, bicara mengenai jabatan raja dari setiap daripada kita, dan nantinya akan digenapi ketika Yesus Kristus lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke atas naik ke sorga, duduk di sebelah kanan
Bapa. Jadi blueprint daripada Alkitab atau benang merahnya adalah setiap daripada kita sebagai anak Allah, kita adalah imam dan raja. Jadi kita bukan hanya dipakai Tuhan untuk menjadi perantara, untuk memberitakan Injil, menjadi berkat, menghubungkan bangsa-bangsa seluruh kaum, seluruh dunia dengan Tuhan. Tapi kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi raja-raja. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan kita, menghadirkan kerajaan surga di bumi seperti di surga. Bagaimana caranya? Adalah dengan menjadi penyembah-penyembah seperti Daud yang intim dengan Tuhan. Ketika kita menyembah, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di sekeliling kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kehadiran Tuhan itu membawa kehadiran daripada kerajaan surga. Jadi membawa kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Ketika kita memberitakan Injil sebagai imam, kita membawa hadirat Tuhan datang. Ketika kita menyembah Dia, hadirat Tuhan hadir. Dan ketika hadirat Tuhan hadir, kerajaannya juga hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Dimanapun Tuhan taruh kita melangkah, maka terjadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Davidic Covenant, perjanjian Daud, berbicara mengenai jabatan sebagai raja. Ya, jadi saudara dan saya adalah anak-anak daripada kerajaan. Dan kita kalau lihat saya akan merangkumkan dengan membaca 2 ayat terakhir ya. Kenapa dikatakan 2 ayat terakhir? Karena 2 ayat ini yang menunjukkan bahwa kita ini imam dan raja ya. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita lihat di Wahyu dikatakan bahwa kita adalah kerajaan daripada imam-imam, kita juga sebagai imam, juga sebagai raja yang memerintah di bumi. Jadi saudara dan saya melalui perjanjian Daud yang nantinya akan digenapi di dalam perjanjian baru, kita diteguhkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah imam dan raja. Biarlah dengan benang merah yang telah kita pelajari pada hari ini, maka saudara dan saya akan lebih produktif di dalam kerajaan surga untuk mengemban jabatan kita sebagai imam dan raja atau imamat rajani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan pada setiap daripada kita boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan melalui perjanjian Daud atau Davidic Covenant bahwa ada kingship atau perjanjian untuk kita ditugaskan sebagai raja. Bukan hanya imam, tapi imam dan raja. Bukan hanya menghubungkan engkau dengan bangsa-bangsa di muka bumi, tapi juga menghadirkan kerajaanmu di bumi seperti di surga, di dalam kehidupan setiap daripada kami, dengan membuat kami menjadi penyembah-penyembah, dengan menghadirkan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan dimanapun Tuhan taruh kami, wilayah kehidupan kami yaitu Taman Eden kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami dengan berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu melindungi, selalu memberkati, selalu menuntun setiap daripada kami, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.